Halo teman-teman, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa di sini. Kembali kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah terangkum di YouTube channel komentar ya. Jadi mumpung hari kemerdekaan kita, saya juga masih pakai baju merah nih. Habis acara sama rukun tetangga dan rukun warga sekitar komplek. Kita masih ada waktu hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang datang di komentar yang terbaru ya. Dan sebagian sudah memberikan pertanyaan itu berdasarkan dari beberapa yang lalu ya, beberapa yang video-video lalu ya. Pertama nih ya, cara lepas dari benzo. Ini memang menarik ya pertanyaannya, karena bagaimanapun golongan benzodiazepin sampai saat ini masih digunakan di dalam praktek untuk membantu pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan. Biasanya saya sendiri juga menggunakannya berbarengan dengan penggunaan antidepresan. Namun golongan benzodiazepin seperti clobazam, alprazolam yang paling sering, clonazepam, itu biasanya kita gunakan sebaiknya dengan dosis yang kecil. Si pasiennya tahu bahwa ini adalah obat cemas yang sebenarnya kalau dipakainya di awal tuh rutin, lama-lama bisa dilepas pelan-pelan. Memang ini sangat tergantung dari dokter dan gejalanya. Ada beberapa teman yang kalau dosisnya diturunin, balik lagi dia. Efeknya tuh gejala cemasnya balik lagi. Kalau demikian, pertanyaannya sebenarnya kalau saya bilang ke pasien, Anda sudah saya berikan obat nih selama 2 bulan. Tapi Anda ada perbaikan? Belum ada. Atau ada perbaikan, tetapi kalau obatnya dilepas, balik kembali. Ini berarti problemnya lebih kepada kemampuan adaptasinya. Nah, kalau memang demikian, biasanya kita udah tahu nih, wah, kelihatannya Anda nih bakalan lama nih pakai obat. Ya, 2-3 bulan kok nggak ada perubahan yang signifikan. Artinya ketika dosisnya turun, kembali lagi gejalanya. Itu kan banyak tuh ya, teman-teman ya, yang sering kali gitu. Sehingga penggunaan golongan obat penenang atau benzodiazepinnya itu tidak bisa turun. Selalu pada level yang seperti itu. Kalau turun sedikit, dia langsung nggak enak gitu ya. Namun yang kayak begini tuh nggak banyak, teman-teman. Hanya mungkin sepertiga aja, 30% lah dari total pasien-pasien cemas yang menggunakan golongan benzodiazepin. Jadi nggak perlu takut sebenarnya. Dan sebenarnya juga kalau teman-teman itu mau cukup aktif ya, maka ketika berhadapan dengan si psikiaternya atau dokter jiwa yang memberikan, itu perlu menanyakan, dok, sampai kapan ya kira-kira saya tuh ada kepingin berhenti ya, kepingin untuk bisa melepaskan obat. Namun memang ada beberapa dokter jiwa yang langsung mengatakan, ya udahlah, kamu makan aja, yang penting cukup oke gitu dengan itu. Nah, memang ini tergantung dokternya ya. Beberapa dokter senior itu biasanya sedikit banyak ada yang membiarkan, karena dia tahu sebenarnya pasien tuh butuh, tapi dia takut ketergantungan juga si pasien, tapi dia butuh nih. Nah, yang penting adalah apakah obat itu mampu nggak membantu pasien jauh lebih baik. Kalau bisa membantu lebih baik dan mungkin belum ada upaya dari si pasien untuk bisa membantu dirinya sendiri tanpa obat, ya nggak apa-apa. Yang penting low dosis atau dosis kecil. Dan kalau bisa memang menggunakannya intermittent atau tidak terus-menerus ya. Yang paling sering kali disalahgunakan itu memang obat golongan ini sih. Karena pada beberapa pasien yang punya masalah alkohol ya, jadi sulit ya lepas dari alprazolam ini ataupun golongan-golongan yang berkaitan dengan obat penenang. Jadi perlu proses sih teman-teman itu ya memang. Dok, kalau aku lihat orang kayak aneh, dok, kalau kayak tidak nyata itu kenapa ya? Sebenarnya kalau teman-teman itu masih bisa bertanya seperti ini di kolom pertanyaan, saya tuh mungkin berpikirnya teman-teman masih ada kesadaran, insight bahwa kenapa saya merasa aneh kalau ketemu orang lain atau merasakan ketidaknyamanan gitu ya. Ada sebagian itu karena bagian dari cemas ya, gangguan kecemasan itu ya. Ini dari Darmawati Sumar 8555 ya. Emang kayaknya sering kali ada yang begitu. Tapi untuk mendiagnosisnya itu perlu proses ya.
dan sebaiknya datang ke dokter jiwa, ya, itu yang penting. Nah, ini ada satu hal yang paling sering dipertanyakan nih oleh Asyanadiswa 3611. Cemas saya benar-benar mengganggu, kayak mau pingsan, takut kumat, juga vertigonya, nggak karu-karuan rasanya. Teman-teman, gejala yang berkaitan dengan gangguan cemas panik, itu selalu saya bilang, pertama Anda harus konfirmasi dulu. Ini beneran gangguan yang berkaitan dengan jantung atau tidak, atau berkaitan dengan sesuatu yang memang berat. Kalau misalnya memang tidak ada hubungannya, maka sebaiknya Anda nggak usah mikirin yang terlalu jauh. Ya, jangan sampai kepikiran bahwa, waduh, saya nggak bakalan bisa baik nih, mati nih, bakalan pingsan nih, ya. Nggak bakalan pingsan ya, teman-teman ya. Kalau Anda kena serangan panik itu nggak bakalan pingsan. Biasanya itu, kalau yang pingsan itu karena hipotensi atau menurunnya tekanan darah. Kalau orang yang mengalami gangguan panik, dia tidak hipotensi, dia malah hipertensi. Makanya kalau ada yang bilang, saya ini mengalami peningkatan tekanan darah dok saat panik, ya jelas lah. Kalau lagi panik pasti peningkatan tekanan darah. Tapi apakah itu berbahaya atau tidak? Nah, ini dia penting. Makanya saya bilang jaga kesehatan fisik. Faktor risikonya dikurangi. Contoh, badan yang gemuk, merokok, itu dikurangi tuh ya. Supaya kalau Anda kena panik, itu Anda nggak takut. Nanti takutnya jantung berhenti dok. Ya kalau udah badannya gemuk ya, dia mungkin ada faktor risiko, debar-debarnya kenceng ya, bisa aja dia mengalami gejala yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Tapi sebenarnya bukan serangan paniknya yang membuat dia mengalami serangan jantung, tapi memang dia udah tinggal dapat serangan jantung aja gitu kan. Mungkin teman-teman kan sering menonton zaman dulu tuh, kalau kita lihat ada film ya, atau film Indonesia sih kebanyakannya, drama, sinetron itu, dapat kabar buruk, langsung dia megang dada kirinya sakit, dia langsung pingsan begitu ya. Ya memang dia sebenarnya ada kalau kita bilang tuh udah ada bakat jantungnya dulu gitu. Nah kalau teman-teman kan udah periksa macam-macam biasanya kan, dan nggak ada masalah. Jadi nggak apa-apa ya, jangan terlalu kepikiran. Terus vertigo, ini vertigo juga menarik. Sebenarnya vertigonya itu vertigo-like syndrome. Nggak banyak yang benar-benar vertigo ya. Saya lihat beberapa kasus yang saya tangani, kalau panic attack itu dia vertigonya itu nggak seperti orang vertigo beneran gitu ya. Kalau vertigo beneran itu kan bener-bener kayak pusing 7 keliling. Ini kan nggak, dia biasa aja gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman ya. Kalau misalnya demikian, beberapa orang ada yang mencoba untuk menggunakan obat vertigo. Saya bilang yang murah aja. Yang murah Antimo ya. Coba aja minum setengah tablet. Kalau 1 tablet kan biasanya ngantuk. Setengah tablet aja. Kalau lagi dalam keadaan kayak geliengan begitu ya, padahal Anda mau penting gitu ya, Anda mau aktivitas keluar, Anda takut kan, nanti aduh kok puyeng nih, vertigo saya kumat nih nanti, susah lagi obat, nggak ada obat ya, takut beli obat segala macam. Yang paling mudah dan murah serta aman ya Antimo ya, beli setengah aja dulu ya. Nah kalau saya pernah tuh vertigo ya, saya pernah mengalami 4 kali vertigo beneran itu, vertigo 7 keliling ya, dan itu baik dengan Antimo 1 tablet ya. Waktu lagi vertigo. Tapi kalau lagi pas mau, kebetulan ada di kereta api, dan kereta api itu goyangnya begini nih ya, Bandung Jakarta tuh waktu itu, saya berasa kok nggak enak gitu ya. Jadi saya minum itu setengah untuk persiapan, dan oke, fine, tidak ada problem ya. Jadi boleh aja tuh teman-teman, kalau misalnya sering ada gejala vertigo, bantulah dengan Antimo, coba ya, kalau misalnya belum ke dokter saraf ya. Kalau memang vertigo 7 keliling ya datang ke dokter saraf ya, itu kan cuma untuk bantuan awal pertama aja. Saya sedang mengalami psikosomatik sudah 5 tahun belum sembuh. Belum sembuhnya karena apa? Apakah belum berobat? Kalau belum berobat bisa dibilang ya nggak ada istilahnya sembuh dong, karena Anda nggak berobat ya. Apa yang mau diharapkan dari kondisi yang nggak berobat?
Kalau sudah 5 tahun berarti kan sudah mengganggu sekali. Harusnya sudah berobat dong. Ya, bukan hanya diam saja gitu ya. Nah, kalau misalnya udah berobat dok, tapi kok nggak baik-baik, nggak lepas obat gitu ya. Nah, ini mungkin perlu ditanyakan, apakah problem yang mendasari cemasnya itu masih ada. Biasanya tuh dominan tuh seperti itu. Apalagi nih. Dok, aku lemas kaki dok kalau cemas setiap hari kaki telapak dingin. Dok, apa ini kalian pernah merasakannya? Gini ya, ketika teman-teman merasakan dingin di kaki ataupun di tangan pada saat serangan panik, terjadi itu karena vasokonstriksi. Apa itu vasokonstriksi dok? Vasokonstriksi itu adalah pembuluh darahnya menjadi mengecil. Ketika terjadi serangan panik, pembuluh darahnya itu menyempit ya untuk meningkatkan tekanan darah dan situasi yang berkaitan dengan proses fear atau fight response ya. Jadi kalau orang mau bersiap-siap berperang gitu ya, karena ada sinyal di dalam otaknya harus melakukan sesuatu gitu ya, karena ada sinyal fear atau ketakutan yang sebenarnya juga belum tentu ada, maka si otak itu akan meresponnya dengan melakukan vasokonstriksi pembuluh darah. Sehingga apa yang terjadi? Teman-teman akan merasakan sensasi seperti menggigil atau dingin gitu ya, kayak anyep gitu. Dan itu sebenarnya adalah reaksi wajar, namanya juga lagi dalam kondisi respon fight atau respon bersiap-siap, ya pasti akan begitu. Jadi apa yang mesti dilakukan dok? Bagaimana cara merilekskan? Kalau masih bisa dengan cara non obat ya lakukan ya. Mendengarkan moratal ya, terus kemudian juga membaca kitab suci, bermeditasi, soothing moment ya, menjadikan lebih tenang ya, lebih stabil gitu ya. Orang tuh kalau dibilang bisa soothing down him or herself gitu. Jadi membantu dirinya tuh untuk lebih tenang, lebih tidak terburu-buru, tidak terlalu cemas yang berlebihan gitu ya. Itu penting banget tuh. Sudah 8 bulan cemas susah hilang. Dada debar-debar, solusi apa dok? Sebenarnya kalau bilang belum hilang-hilang gara-gara sudah ke dokter jiwa tapi belum sembuh juga, ini maksudnya apa nih? Saya sering melihat persepsi sembuh teman-teman itu seperti kayak ngobatin penyakit yang pakai antibiotik gitu ya. Jadi teman-teman tuh pengen langsung minum obat langsung baik gitu. Padahal kan sebenarnya kan nggak bisa begitu. Ya, ada proses yang harus dijalani sama teman-teman semua. Dan ini kadang-kadang membutuhkan waktu. Ya, teman-teman perlu perhatian pada hal-hal ini. Nah, ini dia ya, makasih dok. Memang rasanya kayak dicekik, kayak ditusuk. Tapi pas dengar penjelasan dokter jadi tenang. Betul. Terkadang kita itu membutuhkan sesuatu untuk bisa membantu kita mengenali dan memahami apa yang terjadi pada diri kita. Seperti kita takut kalau jantung kita berhenti, takut kita berdebar-debar yang berlebihan sehingga kita bisa mati. Tapi sebenarnya kalau teman-teman sudah melakukan EKG dan semuanya baik-baik saja, saya kira itu nggak perlu khawatir. Jangan terlalu berlebihan gitu. Sebabnya yang sering kita temukan itu memang kekhawatiran pasien itu jadi berlebihan sih. Overthinking ya, ini terakhir ya pertanyaannya karena kita waktu sudah jam 3, udah lewat dari 13 menit sampai 14 menit. Saya yakin nggak banyak yang nonton tuh lama-lama karena biasanya bosan. Nanti kita sambung lagi lah ya. Pertanyaan terakhir ini ya, bagaimana cara menghilangkan overthinking? Ini juga banyak ditanyakan oleh teman-teman ya. Sebenarnya paling dominan ya membantu kita menyadari overthinking itu adalah dengan melihat benar-benar gitu ya. Makanya sadar. Ya, dari mantra kita tuh ada ikhlas, sabar, dan sadar. Sadar ini sebenarnya mindful. Jadi kita itu belajar untuk mengenali perasaan kita apa adanya. Kemampuan diri kita untuk mengelola pikiran-pikiran negatif itu dengan mengenali itu. Jadi overthinking itu terkadang merupakan suatu kebiasaan yang kita tanam dari sejak lama. Makanya merubahnya juga nggak gampang. Ya, pada beberapa orang itu menjadikan dia suatu mekanisme adaptasi terhadap situasi lingkungan yang tidak pasti.
Makanya kalau kita bilang trauma-trauma masa kecil yang biasanya berkaitan dengan ketidakpuasan atau ketidaknyamanan. Misalnya Anda itu hidupnya banyak mendapatkan kekerasan dari orang tua gitu ya. Diomelin terus, nggak pernah dianggap ya, tidak ada afirmasi positif dari orang tua. Selalu orang tua tuh mengancam gitu ya, mengajar anaknya dengan cara menakut-nakuti, mengancam, atau bahkan menjelek-jelekan selalu, membanding-bandingkan gitu ya. Itu Anda dari sejak kecil jadinya akhirnya belajar bahwa hidup itu memang tidak nyaman gitu. Otaknya itu belajar dan harus bersiap-siap. Bahkan kalau bisa bersiapnya jauh ke depan gitu ya. Jangan sampai nanti mendapatkan hal jelek. Nah, ini seringkali dalam proses perkembangan kehidupan ini tidak seimbang. Jadi kebanyakan takutnya daripada nyamannya. Sehingga akhirnya otak itu terbiasa dengan cara belajar untuk mengatasi sesuatu di saat sebelumnya terjadi. Apa yang kita alami akhirnya ya jadilah overthinking tadi. Jadi kepikiran terus gitu ya. Kalau misalnya sesuatu itu bakalan kenapa-napa, ntar jadi bakalan bisa bahaya kayak gitu ya. Karena dari dulu tuh otaknya nggak pernah nyaman, nggak pernah mendapatkan suatu standar kenyamanan yang memang bisa dianggap pasien itu menyadari bahwa itu adalah suatu kebaikan. Maka daripada itu, cara mengubahnya adalah belajar untuk memberikan afirmasi positif pada diri kita, memberikan diri kita sesuatu hal yang positif dari perilaku kita, dan kemudian melakukan bagaimana caranya supaya lebih stabil. Jadi makanya belajarlah untuk tenang, ikhlas, sabar, menjalani segala sesuatunya itu dengan baik dan apa adanya. Inilah sebenarnya poin inti dari bagaimana mengurangi overthinking. Memahami overthinkingnya berasal dari mana, belajar untuk pelan-pelan mengurangi atau mengatasinya. Nggak ada yang cepat. Nggak ada yang cepat, saya nggak janji ya buat teman-teman supaya, wah cepat dok. Nggak ada yang cepat. Pasti perlu waktu. Pasti perlu proses. Belum tentu langsung berhasil. Jangan malas ya. Kadang-kadang kita tuh malas ya. Nggak pernah belajar untuk mengelola. Saya menjadi ahli di bidang psikosomatik cemas bukan sebentar. Saya belajar dulu di Fakultas Kedokteran. Jadi dokter. Kemudian mengambil pendidikan spesialis. Di 2006 saya baru menyadari bahwa penyakit psikosomatik cemas ini adalah penyakit masa depan tuh. Saat itu mungkin orang udah mulai ya sejak milenium ya 1999 2000 orang sudah makin cepat ya, teknologi semakin maju, semakin cepat. Kita lihat aja ya, dulu kita mungkin cuma pakai tes SMS gitu ya. Sekarang kita udah bisa macam-macam ngirim data. Dulu kita punya CD atau bahkan dulu kita punya LCD ya. Sekarang udah pakai cloud semuanya. Ya, lubang di dalam komputer kita juga udah jarang yang ada USB. Kalau saya pakai misalnya MacBook misalnya, nggak ada tuh. Semuanya di dalam cloud. Jadi perkembangan yang begitu cepat itu tidak diimbangi dengan kebijaksanaan berpikir yang cepat. Kemampuan olah otak yang cepat. Kita merasa tertinggal, kita jadi takut. Kita takut, jadi seringkali overthinking. Jadi kemana-mana tuh pikiran itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menyadari hal ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa ya mantra kita bersama. Ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan menjawab pertanyaan teman-teman di komentar YouTube saya. Thank you semuanya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.